Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Muhammadiyah Kalimantan Barat, khususnya warga Muhammadiyah Kota Pontianak. Selamat datang di podcast PDM Kota Pontianak. Baik, warga-warga Muhammadiyah Kalimantan Barat sekalian, kalau kita berbicara tentang bagaimana kiprah Muhammadiyah yang sudah berkontribusi, yang sudah berdiri lebih dari 1 abad, tentu tidak melewati fase yang mudah atau tidak melewati fase yang sederhana. Kalau kita bicara tentang bagaimana Muhammadiyah yang mampu berdiri kemudian bertahan hingga lebih dari 1 abad, tentu ada tantangan-tantangan dari setiap fase zaman yang sudah dilewati. Tentu Muhammadiyah sebagai organisasi yang sudah berkiprah bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka melewati banyak tantangan-tantangan, mulai dari sebelum kemerdekaan, kemudian Orde Baru, Orde Lama, reformasi, dan seterusnya, yang kemudian setiap fase zaman ini punya tantangan tersendiri. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang saya pikir cukup strategis membicarakan isu yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu ada Bapak Zainul Arifin yang kebetulan juga sebagai Ketua MPKSDI PWM Kalimantan Barat, yang saya tahu juga Pak Zainul Arifin ini sudah berkiprah di Muhammadiyah sejak di IPM ya Pak ya. Ya, betul. Jadi memang kiprah Muhammadiyahnya ini sudah sangat berangkat dari akar rumput, yaitu IPM begitu. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan kader muda Muhammadiyah saat ini, tentu Pak Zainul Arifin ini punya pengalaman yang tidak sedikit gitu, apalagi sudah berangkat dari IPM, berangkat dari benar-benar akar rumput Muhammadiyah yang tentu pengalamannya tidak pendek dan tidak sederhana begitu. Baik Bapak Zainul Arifin, tadi kalau kita sudah singgung terkait bagaimana kiprah Muhammadiyah Pak, Ya. yang sudah lebih dari 1 abad, yang tadi kita tahu sendiri bahwa mengalami atau melewati banyak fase zaman begitu. Dan hari ini kita punya fase zaman tersendiri, yang mungkin hari ini masyarakat Islam punya budayanya tersendiri, Ya. mulai dari mungkin kemajuan teknologi, Ya. atau mungkin pengaruh politik global dan sebagainya gitu. Mungkin saya mohon izin, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran begitu Pak, kira-kira bagaimana tantangan yang harus dihadapi kader Muhammadiyah saat ini begitu Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ini. Jadi berkenaan dengan kader muda Muhammadiyah dan tantangannya, saya kira yang sangat urgen sekarang ini adalah pertama tantangan mengenai keterlibatan dan partisipasi kader-kader muda di berbagai aktivitas. Itu yang pertama, bahwa sekarang ini kader-kader muda dituntut untuk bukan saja keterlibatannya di Muhammadiyah, tetapi juga keterlibatannya di masyarakat dan organisasi lain, sehingga itu bisa menimbulkan gairah partisipasi dalam dirinya. Karena di sekolah saja itu tidak cukup untuk mematangkan jiwa seorang pemuda, dia harus berkiprah di dunia luar juga. Yang kedua, sekarang tantangannya adalah adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi ini bagian yang untuk dewasa ini tidak mungkin dihindari. Semuanya sekarang ini serba teknologi. Jadi saya kira untuk kader-kader muda, baik di tingkat remaja, di sekolah-sekolah, di SMK, di SMA, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, SMP, dan juga yang lebih dewasa di perguruan tinggi, sekarang harus beradaptasi dengan teknologi. Apalagi di era yang kata orang namanya distraksi sosial. Distraksi itu artinya banyaknya gangguan yang membuat seseorang tidak fokus
dalam kehidupannya. Gangguan-gangguan macam-macam itu harus disikapi dengan adaptif dan sebaik-baiknya. Tantangan yang ketiga mungkin adalah yang dihadapi oleh kader muda itu adalah keuangan dan sumber daya. Ya, saya kira Mas Satan juga sebagai pimpinan IPM di Kalimantan Barat juga punya pengalaman, saya juga punya pengalaman bahwa kader muda ini memang masalah keuangan itu menjadi tantangan yang berat. Betul. Terutama untuk daerah-daerah atau wilayah yang amal usaha Muhammadiyahnya tidak terlalu kuat, sehingga ketika kita memerlukan kegiatan-kegiatan yang dalam ekspektasi kita, harapan kita itu bisa berlangsung dengan agak meriah, tetapi ketika dihadapkan kepada kondisi keuangan yang kurang, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Dan yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya ini bukan saja pada kuantitas, yaitu jumlahnya yang relatif tidak terlalu banyak, tapi juga sumber daya dalam arti kapasitas intelektualitas mungkin, bukan intelektualitas, tapi sumber daya dalam dirinya apakah sudah mencukupi atau belum. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kader muda Muhammadiyah pada saat ini. Oke, baik. Tadi saya cukup tertarik sama yang ini tadi Pak, bagian yang distraksi tadi. Oh ya. Jadi kalau saya pribadi memang melihat hari ini dengan segala kemajuan zaman yang ada, sebenarnya ada potensi yang muncul sebenarnya, termasuk terkait bagaimana arus informasi yang luar biasa membuat anak muda itu sebenarnya lebih mudah untuk belajar banyak hal. Tapi di satu sisi yang sama ada distraksi tadi Pak. Jadi kalau anak-anak muda ini kan mungkin udah lumrah sama aplikasi misal kayak TikTok, yang sebenarnya handphone ini bisa kita gunakan untuk belajar banyak hal. Misal ada banyak skill yang bisa dipelajari ya Pak ya. Misal kayak desain grafis gitu-gitu kan lebih mudah hari ini kita belajar gitu. Apalagi ada aplikasi-aplikasi yang lebih mudah. Cuman saya melihat ada fenomena juga sebagian anak muda ini terdistraksi gitu Pak, terlena lah dengan kemajuan zaman tadi gitu. Yang sebenarnya kemajuan zaman, fasilitas-fasilitas kayak laptop dan handphone tadi yang harusnya bisa digunakan belajar banyak hal justru terdistraksi karena banyak main media sosial dan sebagainya. Mungkin ada sedikit tips atau arahan gitu Pak untuk anak-anak muda yang seperti ini. Iya, betul. Jadi menghadapi distraksi sosial, distraksi teknologi itu tentu saja yang pertama adalah penguatan literasi. Literasi itu bukan saja literasi digitalnya, bagaimana memanfaatkan digital, aplikasi digital itu dengan sebaik-baiknya, tapi juga memahami apa yang bisa kita perbuat dengan digitalisasi itu. Jangan sampai justru tadi kata Satan mengganggu kita untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu penting, akhirnya kemudian justru mengganggu fokus mungkin yang pelajar, mengganggu fokus belajarnya, yang lain-lain, kepemimpinan dan sebagainya, sehingga terlena. Maka yang tentu saja yang penting adalah tadi literasi digital. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan era digitalisasi itu dengan sebaik-baiknya. Memang era digital ini memudahkan, tetapi juga kadang-kadang kalau tidak berhati-hati bisa menyesatkan. Ya, yang menyesatkan itu misalnya kalau kita main TikTok, main game itu kan kadang-kadang ada jeda yang tidak kita sangka-sangka, lalu masuk iklan-iklan judi online. Betul. Ya, itu yang kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang pemain game itu karena jari-jarinya itu sudah refleks ya, otomatis, sehingga apa saja ditekan, akhirnya kemudian tertekan tombol yang seharusnya tidak menjadi bagian dari game itu, akhirnya ternyata larinya ke judi online. Bahkan untuk
game yang sangat mudah ya, yang tidak perlu yang canggih-canggih. Iya. Itu kadang-kadang secara tidak sengaja tertekan tombol judi online, sehingga itu kemudian muncul dan tertempel di aplikasi kita. Iya. Secara tidak langsung kemudian itu akan ditangkap oleh pengelolanya, dan tanpa sadar kita seringkali kemudian mendapatkan notifikasi dari nomor-nomor atau pengirim-pengirim yang tidak ketahui. Tetapi dengan digitalisasi itu juga mempermudah kita dalam berdakwah. Iya, betul. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan melalui dakwah digital ini. Nah, tantangan bagi generasi muda, terutama generasi muda Muhammadiyah, adalah memperbanyak konten-konten dakwah di era digital ini. Saya kira memang tantangan kita di Muhammadiyah, terutama anak-anak muda ini, perlu meningkatkan kapasitas keagamaan dan keilmuannya, sehingga bisa dibuat konten dakwah. Jangan hanya konten yang istilahnya hanya untuk iseng lah. Ya, banyak kan sekarang itu ya anak muda yang membuat kontennya itu hanya untuk iseng, untuk senang pribadi, tapi tidak terlalu berisi dakwahnya. Maka untuk adik-adik misalnya yang bersekolah di sekolah-sekolah SMK baik Muhammadiyah maupun di SMK negeri yang muslim, diusahakan untuk bisa membuat konten-konten dakwah yang menyenangkan dan sederhana dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tetapi itu mempunyai landasan pengetahuan yang mendalam, sehingga ketika ada orang bertanya kenapa ini begini, lanjutannya bisa menjelaskan, bukan berhenti kepada kontennya saja. Ya. Kalau tadi Bapak membahas terkait peluang untuk dakwah secara digital gitu Pak, saya jadi teringat bahwa saya sempat baca berita gitu Pak, bahwa penyebaran paham-paham kekerasan, mungkin kayak semacam paham-paham terorisme, itu bahkan hari ini cukup mudah tersebar lewat media-media seperti media sosial, bahkan di game-game yang banyak dimainkan oleh generasi hari ini gitu Pak. Iya, betul. Jadi ini mungkin jadi bahan refleksi buat kita sebagai kader muda untuk bagaimana memperkuat gerakan dakwah tadi yang lebih adaptif gitu Pak. Kalau misal kita lihat paham-paham seperti itu saja bisa tersebar lewat media-media seperti itu, kenapa dakwah Muhammadiyah tidak bisa gitu kan? Harusnya kan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bisa dikatakan organisasi Islam modern, harusnya lebih hebat dalam menjawab tantangan zaman itu. Iya, gitu betul. Kan. Iya. Terlebih kalau misal kita lihat, mungkin ini Bapak mungkin boleh jawab dengan pendapat Bapak terkait bagaimana semangat Islam berkemajuan Pak, yang mungkin ini menjadi, selain daripada semangat Islam berkemajuan, juga mungkin kita bicara tentang gagasan Kiai Haji Dahlan, yang menurut Bapak sendiri apakah hari ini masih relevan gitu Pak untuk menjawab tantangan zaman gitu. Oh ya. Jadi berkenaan dengan konten-konten digital itu memang ada yang berbahaya, tetapi saya kira banyak juga yang bermanfaat. Imitasi dari perilaku-perilaku yang ada di konten-konten digital yang tidak baik itu memang kemudian mempengaruhi kepada para penontonnya. Apalagi kalau imitasi itu, artinya imitasi itu kan peniruan, dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa. Di beberapa konten itu ada kekerasan, dan kita juga sering kali mendengar berita bagaimana remaja, bahkan ada yang masih belum atau istilahnya di bawah umur itu melakukan kekerasan kepada orang lain karena meniru adegan yang ada di game atau adegan yang ada di konten-konten digital. Ada juga yang kemudian lebih parahnya dia sendiri kemudian melakukan apa yang disebut dengan bunuh diri, atas bunuh diri karena keterputusasaan setelah mendapatkan bullying, perundungan
di sekolah, di masyarakat, dan dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang mudah karena ada peniruan di konten-konten digital. Nah, yang seperti itu saja harus kita cegah, dan Islam berkemajuan itu meniscayakan kepada anak muda untuk pertama penguatan identitas keagamaan. Jadi alhamdulillah bahwa di sekolah-sekolah Muhammadiyah identitas keagamaan itu terus ditingkatkan sehingga anak-anak didik kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mendapatkan penguatan keagamaan, kapasitas keagamaan secara terus-menerus, baik al-Islamnya maupun pemahaman mengenai organisasi kemuhammadiyahannya. Sehingga sejauh ini kita jarang sekali atau bahkan nyaris tidak pernah kita dengar, terutama di wilayah Kalbar atau Pontianak, anak-anak didik kita di Muhammadiyah yang mendapatkan atau berperilaku kurang sepantasnya. Alhamdulillah sejauh ini anak-anak didik kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu banyak prestasinya dan cara keagamaan cukup baik. Yang kedua tentu saja untuk merealisasikan tuntutan atau tuntunan Islam berkemajuan itu adanya pengembangan program kaderisasi. Kaderisasi ini dilakukan di luar kegiatan sekolah, baik lewat ortom atau lewat pengajian-pengajian atau memang lewat kaderisasi, program-program kaderisasi yang dirancang oleh Muhammadiyah. Kalau di ortom misalnya di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Taruna Melati, ada latihan struktur, kemudian di NA ada Dana, ada ya latihan struktur juga, di MM semuanya juga ada. Itu adalah bagian dari pengembangan program kaderisasi. Jadi setelah identitas keagamaannya meningkat, maka program kaderisasi itu juga harus diintensifkan sehingga kedepannya risalah gerakan Islam berkemajuan ini terus berkembang, dan persyarikatan kita Muhammadiyah seperti tadi disampaikan Satan bahwa sudah berusaha lebih 100 tahun, 113 tahun pada milad yang kemarin, itu bisa terus berkembang. Jangan sampai kehabisan kader seperti organisasi-organisasi Islam yang lain yang sama tuanya tetapi mereka layu di tengah jalan. Nah, yang ketiga adalah adanya kolaborasi antar generasi. Nah, sekarang ini sudah alhamdulillah di pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Struktural itu selain diisi oleh generasi yang senior, juga banyak yang sudah diisi oleh generasi-generasi yang lebih muda, sehingga yang muda ini bisa belajar secara langsung kepada yang lebih senior tanpa harus banyak diberi petunjuk karena mereka sudah terlibat bersama-sama. Kalau yang bisa saya simpulkan artinya ini dapat menjadi sebuah solusi begitu Pak ya? Ya. Jadi terkait bagaimana semangat Islam berkemajuan, ini benar-benar bisa jadi solusi dengan berbagai yang tadi Bapak sampaikan. Salah satunya lewat mungkin kaderisasi ya. Karena lewat kaderisasi ini ada transfer ilmu lah begitu kan, dari antar generasi ya, yang transfer leadership. Leadership itu yang memang tidak bisa ditransfer di sekolah. Ya didapatkan ketika kita beraktivitas di organisasi, baik di perserikatan maupun di non atau di luar perserikatan. Disitulah leadership kita itu bisa muncul dan ditempa bagaimana memimpin orang lain. Karena kalau di sekolah kan mungkin lebih ke teori Pak ya. Iya, dia banyak ke belajar ya, praktek-praktek pelajaran yang harus dilakukan di laboratorium. Tapi kalau dia di sekolah bisa aktif di organisasi, misalnya di IPM, di MM, di NA, pemuda, itu disitulah kapasitas pribadinya lebih meningkat dan kapasitas leadershipnya akan kelihatan. Karena di organisasi tadi kita belajar manajemen, kemudian mungkin selain manajemen organisasi mungkin manajemen konflik dan sebagainya, Pak. Jadi ya banyak hal yang mungkin nggak didapat di sekolah. Iya betul. Baik, ini ada satu pertanyaan pamungkas begitu Pak. Jadi menurut Bapak sendiri, apakah
Muhammadiyah saat ini mampu memimpin zaman, Pak? Atau kita ini hanya sekedar menyesuaikan diri dengan zaman? Oh Ini iya, mungkin boleh iya, Bapak iya. jawab dan dijelaskan berdasarkan pandangan Bapak. Oh iya, ini pertanyaan yang agak sulit ya. Tapi saya kira itu apa namanya, berjalan bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan memimpin atau mengikuti. Mengikuti zaman itu adalah adaptasi perubahan. Di dalam pribadi Muhammadiyah, tidak salah, bahwa Muhammadiyah itu menerima setiap perubahan, bersedia menerima dan mengadopsi setiap perubahan, sehingga apapun yang terjadi di perubahan yang ada di tanah air maupun secara global itu tentu saja harus kita terima dan kita periksa dengan sebaik-baiknya, termasuk juga perubahan di dunia digital, di dunia leadership, di dunia manajemen global dan sebagainya. Dan dalam hal itu Muhammadiyah memang diusahakan untuk bisa menjadi guide, mengarahkan perubahan itu sesuai dengan yang diinginkan, diajarkan oleh agama. Itu tidak mudah, tetapi bagi kita di Muhammadiyah paling tidak bisa mengarahkan anggota warga Muhammadiyah ini ke arah yang lebih baik, mewarnai perubahan itu dengan sebaik-baiknya. Kita merespon hal-hal negatif yang terjadi di dunia ini dengan menyuarakan misalnya kritik yang konstruktif, saran-saran yang memperbaiki keadaan dan solusi bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pilihan itu bukan sesuatu yang terpisah secara diametral, tetapi itu adalah dua hal yang secara resiprokal berjalan bersama. Jadi bisa saling memberi dan saling menerima, bukan menolak salah satu dari keduanya. Ya. Karena Muhammadiyah sendiri ini kan sebenarnya seperti kata Bapak tadi tentu tidak menolak kemajuan zaman, tapi kemajuan zaman ini juga mesti kita timbang atau kita lihat dari bagaimana perspektif Quran dan Sunnah misalnya. Jadi selain menerima kemajuan juga menjaga kemurnian gitu. Baik Pak, mungkin ada satu statement penutup begitu Pak terkait atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kader-kader muda Muhammadiyah hari ini yang mungkin sedang menghadapi tantangan di zamannya. Barangkali Bapak ada pesan atau motivasi begitu Pak. Oh ya, jadi untuk kader-kader Muhammadiyah yang sekarang, baik yang masih belajar di tingkat Dikdasmen, pendidikan dasar menengah, ataupun yang sudah ada di tingkat perguruan tinggi di kampus, saya kira yang penting pertama adalah pembinaan karir. Pembinaan karir itu berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas produksi, kapasitas pribadi, maksudnya bukan produksi, kapasitas pribadi untuk menjadi orang yang diperhitungkan. Jadi belajar itu secara sungguh-sungguh sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh diri sendiri maupun oleh persyarikatan. Yang kedua adalah pengembangan profesional. Pengembangan profesional ini sekarang ini menjadi lebih luas lagi karena ternyata profesionalitas itu tidak selalu bertumpu kepada pendidikan dasarnya. Banyak orang yang profesional di suatu pekerjaan, suatu karir, atau dia produktif, sangat produktif di suatu hal, padahal jenjang pendidikannya itu jauh berbeda dengan yang dilakukannya sekarang ini. Nah, oleh karena itu pengembangan profesional itu menjadi sangat penting sehingga kedepannya bisa membuka
aspek kehidupan yang lebih luas, baik aspek itu mempunyai kontribusi finansial maupun atau tidak, tetapi mempunyai kontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Bapak Zainul Arifin. Tadi kita sudah diskusi banyak mengenai tantangan tantangan kader muda Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman. Tentu ini hal yang cukup menarik. Dan tadi kita sudah banyak diskusi dengan Bapak Zainul Arifin, mulai dari bagaimana tantangan kader muda hari ini, kemudian bagaimana semangat Islam berkemajuan dapat menjadi solusi bagi kader-kader muda Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan di setiap fase zamannya, dan bagaimana Muhammadiyah menerima segala kemajuan yang ada di dunia ini untuk keberlangsungan organisasinya. Terima kasih Bapak Zainul Arifin atas terima kasih, sama-sama. Ilmu yang sudah disampaikan. Tentu Muhammadiyah bisa besar seperti hari ini bukan sekedar karena sudah terlanjur lama berdiri, tapi Muhammadiyah besar karena kontribusi dan kehebatan kader-kadernya untuk terus menjawab tantangan dalam setiap fase zamannya. Saya Satyananda Wicaksana, host pada podcast PDM Kota Pontianak pada kesempatan kali ini, pamit undur diri. Saya tutup podcast kali ini. Nun wal kolami wa maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu podcast kali ini juga dikerjasamai atau dibantu oleh siswa dan siswi dari SMK Muhammadiyah 2 Pontianak dari jurusan DKV. Bagi warga Muhammadiyah atau warga Kalimantan Barat khususnya ingin menyekolahkan anaknya dan punya minat dan bakat di bidang DKV, mungkin bisa diarahkan untuk mendaftar di SMK Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. Terima kasih.